karena buat saya lari itu membuat happy. Tapi karena sudah mendarah daging, buat saya juga sebuah sumber kebahagiaan. Saya Ane Rohali, saya sekarang bekerja sebagai notaris dan juga PPAT, tapi saya juga masih berkecimpung di dunia entertainment sebagai presenter, terus juga saya masih main film, ya influencer juga gitu ya, jadi aktivitas sehari-harinya cukup banyak gitu profesinya. Sebelum lari itu pagi-pagi saya harus nyiapin obat suami, jadi kebetulan suami itu ada obat yang harus rutin dia minum ya untuk jantungnya, jadi ini yang biasanya saya siapin sama ya bikin kopi. Kebiasaan suami aja sih, biasanya dia ngopi dan harus ada kayak snack-snacknya gitu. Nah ini kebetulan spekulas dia suka banget. Hati-hati ya. Ya, kopinya udah ya. Pergi dulu. Pokoknya sih dengan ritme kehidupan saya yang sekarang gitu ya, maksudnya beban pekerjaan seperti sekarang, terus keadaan anak-anak, keluarga yang ya sekarang udah lebih besar-besar gitu ya. Jadi memang punya waktulah gitu untuk berlatih secara intensif gitu kalau mau ikut full maraton. Tapi yang pasti sih kebetulan juga suami saya sangat memberikan izinnya gitu, karena kalau latihan maraton itu kan pagi-pagi banget udah harus keluar rumah latihan gitu ya, dan ya saya mendelegasikan tugas sama ART di rumah gitu, ngurus anak-anak sekolah dan sebagainya. Dan anak-anak sih juga udah paham sih dengan hobinya gitu ya, jadi kayaknya udah nggak yang oh mana gitu lari mulu, enggak. Jadi udah tahu kalau ini kepentingan mamanya gitu. Ini di Kali Silang, mama ingat gak sih Kali Silang? Dulu Kali Silang tuh alhamdulillah aku bisa tuh. Terus min 30p tambah 600 sama dengan min 10 kali Q min 50. Yang pertama sih yang paling penting ya, kalau buat saya sih kayaknya izin dari suami dulu gitu, support dari suami. Karena itu tadi latihannya tuh sangat intensif. Seminggu itu bisa 3-4 kali ya kita lari gitu, berlatih. Dan itu juga mulainya kan selalu pagi-pagi gitu, tergantung subuhnya jam berapa. Kalau subuhnya lebih awal gitu ya lebih gelap lagi gitu kita keluar rumah. Cuma ya alhamdulillah dengan suami kasih izin, paling cuma kasih masukan kalau masih gelap tuh jangan lari di jalan lah gitu ya, kalau di GBK tuh oke. Paling itu aja sih wejangannya, terus jangan pakai earphone kalau lari di jalan tuh, dia sangat menentang banget tuh. Tapi basically memberikan izin. Nah terus yang kedua ya anak-anak gitu, tahu sendiri kan anak-anak juga kalau pagi-pagi kan urusannya banyak ya gitu, tapi untung anak-anaknya itu cukup mandiri sih, jadi nggak perlu yang harus dilayani banget gitu untuk pergi ke sekolah, dan kebetulan juga sekolahnya deket tinggal jalan, jadi ya semuanya tuh apa ya, kayak mendukung gitu, semesta mendukung. Kalau lagi resting day, kan ada hari-hari yang saya nggak berolahraga karena emang harus istirahat. Nah itu biasanya ya jalan TV, lihat berita, baca buku, atau ya kebetulan saya nggak hobi-hobi banget, cuman saya juga memelihara tanaman
dulu yang lain. Lari malah agak datang belakangan dalam hidup saya. Cuma olahraga lari itu banyak sekali tuh ceritanya.
Soalnya panas ya tadi, jadi di akhir-akhir udah keringetan banget dan aus, tapi finish. Kemarin sebenarnya tuh aku sempat sakit dengkulnya, cuman aman. Abis treatment udah sehat. Jadi aman. Walaupun bentukannya udah kayak gini ya. Udah berantakan. Ya Ajani itu memang apa ya, dia tuh motivasi saya banget gitu. Bikinnya memang nggak susah gitu ya menanamkan sesuatu di hidup Ajani. Jadi dia ngikut aja gitu anaknya. Dan kebetulan juga waktu itu dia ada suatu kondisi sih di mana yang mengharuskan dia untuk berolahraga lah. Jadi itu ada kayak eating disorder gitu, anak gemuk, dia namanya anak remaja, sampai terus dia ke psikolog dan disarankan untuk hidup yang sehat aja lah, yang balance. Jadi makan tapi juga berolahraga gitu untuk pembakarannya gitu, sehingga diharapkan berat badan juga ideal. Nah, jadi berangkat dari situ terus dia mulai olahraga. Nah, karena dia agak nempel sama aku juga anaknya, jadi ya mau olahraga apa ya mah? Lah daripada repot-repot juga kan kita mengenalin olahraga yang lain, kamu ikut mama lari aja deh gitu ya bareng. Aku sih bisa dengerin lagu K-pop karena lagu itu kayak semangat gitu kan. Jadinya kita ikut semangat. Karena aku kalau dengerin lagu-lagu slow gitu langsung lemes. K-pop juga sih. K-pop terus ada lagu-lagu yang lebih upbeat. Saya banyak sih Blackpink sama BTS. Ya udah akhirnya dia mungkin ya karena melihat saya gitu ya yang race full marathon di mana-mana untuk world major marathon, ya pengen juga gitu, namanya juga anak ambisius ya. Sampai akhirnya ya udah tahun 2020 tuh sebenarnya dia akan ikut Tokyo Marathon, dapat drawingnya, cuma karena pandemi jadi 2 minggu sebelum tuh di cancel, padahal dia udah berlatih lah waktu itu. Ya udah akhirnya dia ikut di London Marathon tahun ini. Saat menjelang pandemi, tapi lari saya mulai itu 2016 sebenarnya. Itu pun agak dipaksa. Karena awalnya saya nggak terlalu suka. Karena saya udah banyak olahraga yang lain kan. Tapi kebetulan atasan di kantor tuh udah ultra marathoner gitu loh. Jadi dia men-encourage timnya di kantor untuk lari. Dan saya termasuk yang paling belakangan untuk ikutin beliau. Nah akhirnya saya ikut pertama kali itu 2016 lari 10K dalam keadaan setengah terpaksa ya, karena atasan yang minta ya udah dong kita harus ini apa namanya ikutin lah, bukan hanya dalam lari ya, dalam pekerjaan, dalam aktivitas yang lain tuh pengen kalau hal yang positif, saya pengen teman-teman lingkungan saya, komunitas saya itu juga yang belum melakukan ikut melakukan biar sama-sama merasakan manfaatnya gitu kan. Nah untuk lari saya sendiri merasakan saya ditarik masuk ke dalam dunia lari ini oleh atasan saya, dan ternyata saya bersyukur. Penyesalan saya satu, kenapa dari dulu gitu loh, itu udah umur segini baru mulai intens gitu kan. Tapi ya better late than never kan, istilahnya apa, peribahasanya ya. Ya membuat saya termotivasi itu adalah itu tadi, awalnya kan saya cuma nyoba 10, terus kita selalu punya menantang diri kita sendiri, tahun depannya masa 10 dulu sih, saya naikin 21. Akhirnya saya agak setengah ketegur, akhirnya ikut yang full marathon pertama 2018. Terus udah sejak itu saya udah jadi kebutuhan, kalau nggak lari itu kayaknya malah ada yang hilang gitu ya, seminggu aja misalnya ada cedera, sempat isoman atau kena covid, itu kayaknya aduh badan gak enak banget nggak lari seminggu gitu kan. Bayangin tuh dari nggak suka akhirnya jadi udah jadi kebutuhan. Salah satu hal dalam training
sahabat saya dari SMP SMA. Dia beberapa tahun lalu dia kena stroke. Tangan kanan bagian tubuh bagian tubuh sebelah kanannya amat sulit digerakkan. Hari ini dia sudah sepeda MTB 3 kali seminggu, 40-50 kilo sekali jalan. Walaupun tangan dan kakinya masih diikat ke sepeda. Itu adalah sebuah kisah inspirasional bagi saya bahwa secara fisik mungkin saya sedikit di atas dia karena saya masih utuh, saya ada penyakit. Tapi kaki tangan saya alhamdulillah masih bisa bergerak. Kaki tangannya dia kadang bisa bergerak, kadang enggak, kadang atau lemah. Dan hal-hal itu yang menjadi inspirasi bagi saya. Kalau ada kemauan, insya Allah pasti bisa. Semangat bahwa di depan kita itu masih banyak yang bisa kita lakukan. Penyakit jantung, penyakit diabetes, stroke, itu kerikil atau halangan. Tetapi kalau kita mau, caranya ada kok, minum obat, mulai hidup teratur, itu bisa kok kita jalankan. Mungkin tidak maksimal, tetapi we can do it. Pada akhirnya kita kan nggak nyari podium, kita nyari sehat tadi, seperti yang dikatakan, mencari sehat, mencari nikmat. Nah itu yang kita harus cari keluarnya. Toh saya, apakah saya punya podium? Mungkin bisa podium. Tapi apakah saya bisa pergi sebuah maraton, enjoy di sana, selesai maraton, mudah-mudahan ada kekuatan untuk jalan-jalan, lihat kota dan sebagainya. Itu yang saya rasa lebih penting dan itu merupakan esensi bagi saya. Berolahraga, lari, berenang, sepeda, itu menjadi esensi bahwa kita bisa kumpul lagi bersama teman-teman, bersama keluarga setelah dari situ dan masih saya. Interval mati rasanya. Harus kenceng ya, enggak sih, stabil waktunya ya. Sampai 16 bayi sebagai besar orang tuh gak kenceng, bayi saya tuh kenceng banget. Yang memang latihan bersama saya setiap hari Minggu itu adalah komunitas lari saya, which is namanya Kani Runners. Itu kelompok lari dari alumni Kanisius, dan memang setiap hari Minggu itu memang kita bisa mulai kadang-kadang cuma 2 bertiga, kadang-kadang kalau rame bisa ber-15, ber-20 kita lari bareng, ada CFD atau lari sendiri-sendiri. Dan di situ kita ada komunitas itu yang memang kita lari dengan keinginan dan tujuan masing-masing, nggak ada paksaan, harus cepat, harus lambat. Dan itu yang membuat lari itu menyenangkan buat saya adalah bahwa orang-orang di sekeliling saya, kita saling mendukung, tidak melihat jarak, tidak melihat kecepatan. Dan saya rasa sebagai seorang pelari, apalagi saya mungkin juga bisa dikatakan seorang pelari pemula, itu juga sangat penting bagi saya saat ini.